Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 30 Mei 2022, berjudul Dia yang memanggil kita adalah setia. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia yang memanggil kita adalah setia. Dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, tanda seseorang bisa bersaksi dan berkata seperti Paulus bahwa dia yang memanggil kita adalah setia, bila mana ia sungguh-sungguh menghidupkan agama Kristus sepanjang kehidupannya di atas muka bumi ini. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemanusiaan. Dia menanamkan prinsip sehingga agama Alkitab tidaklah berarti menutupi tubuh itu. Dia mengajarkan bahwa agama murni yang tidak tercemar tidak diartikan hanya untuk waktu tertentu atau kejadian tertentu. Pada setiap saat di setiap tempat, dia menyatakan perhatian besar dalam manusia, dan dia menerangi dirinya dengan kesetiaan yang penuh kegembiraan. Kedua, tanda seseorang bisa bersaksi dan berkata seperti Paulus bahwa dia yang memanggil kita adalah setia, bila mana ia rajin berdoa dan bekerja sama dengan malaikat Tuhan dengan menghidupkan ajaran Yesus dan mewartakan kerajaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pembangunan kerajaan Allah dihalangi atau didorong sesuai dengan ketidaksetiaan atau kesetiaan umat manusia. Pekerjaan itu terhalang karena kegagalan umat manusia dalam kerjasama dengan Ilahi. Manusia berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Tetapi jikalau mereka gagal menerapkan doa ini dalam kehidupannya, doa mereka itu tidak berhasil. Ketiga, tanda seseorang bisa bersaksi dan berkata seperti Paulus bahwa dia yang memanggil kita adalah setia, bila mana ia bersaksi bagi Kristus dengan menyatakan kasihnya kepada dunia dan selalu menaikkan pujian syukur kepada Kristus dengan memperkembang kepribadian kesalehan. Pengakuan kita tentang kesetiaannya adalah sarana pilihan surga untuk menyatakan Kristus kepada dunia ini. Kita mengakui kemurahannya yang dinyatakan Kristus kepada dunia ini. Kita mengakui kemurahannya yang dinyatakan melalui orang-orang kudus di zaman purba. Tetapi kesaksian itu lebih efektif jikalau itu milik kita sendiri. Kita adalah saksi bagi Allah, sementara kita menyatakan di dalam diri kita cara bekerja kuasa dari surga. Setiap perorangan mempunyai kehidupan yang berbeda dari yang lain, dan juga pengalamannya berbeda. Allah menginginkan agar pujian kita dinaikkan kepadanya, yang ditandai dengan kepribadian kita. Keempat, tanda seseorang bisa bersaksi dan berkata seperti Paulus bahwa dia yang memanggil kita adalah setia, bila mana ia juga setia melipat gandakan kerajinan atas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sementara ia berdiri di pinggir kerajaan kekal dan senantiasa memegang terang kebenaran. Kesetiaan dan kewaspadaan dituntut dari para pengikut Kristus sepanjang zaman. Tetapi sekarang, sementara kita sedang berdiri di pinggir kerajaan kekal dan sedang memegang kebenaran, dengan cahaya yang begitu besar, dengan pekerjaan yang begitu penting, kita harus melipat gandakan kerajinan kita. Setiap orang melakukan sekuat tenaganya. Saudaraku, engkau membahayakan keselamatanmu jikalau engkau mundur sekarang ini. Allah akan memanggilmu untuk mengadakan perhitungan jikalau engkau gagal dalam pekerjaan yang telah dipercayakan kepadamu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.